Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabatku semua, gimana kabarnya? Semoga pada sehat dan semangat. Di video kali ini saya akan bahas king point tentang hal yang sering ditanyakan oleh teman-teman di grup, yaitu legalitas. Pasti bukan banyak ya, tapi bukan kebanyakan, tapi banyak teman-teman yang mau join masih menanyakan legalitas. Meskipun sebenarnya legalitas itu bukan, menurut saya pribadi itu sih bukan urusan member, karena legalitas itu sudah ada yang ngurus. Mereka yang punya perusahaan, mereka lah yang ngurus. Jadi kita tinggal jalankan aja. Dan lagian kalau memang suatu bisnis itu memang bisnis betulan, beneran, itu legalitas pasti diurus kok. Jadi tenang saja. Jadi buat teman-teman nggak usah pusing-pusing mikirin legalitas ya sebenarnya. Meskipun di sini sebenarnya sudah ada, di aplikasi itu sudah ada, saya tunjukin telah ini. Namun begini ya teman-teman, saya sedikit sharing tentang legalitas. Karena kebanyakan teman-teman itu ragu karena gara legalitas. Memang legalitas itu penting. Karena kalau tidak ada legalitasnya akan bisa ditutup oleh pemerintah. Namun kita sebagai member, sebagai pengguna, legalitas itu bukan urusan kita sebenarnya, mereka yang ngurus. Dan tentunya kalau bisnis itu memang betulan pasti akan diurus lah. Legalitas itu pasti akan diurus karena itu demi masa depan dan keberlangsungan sebuah bisnis. Namun untuk member ya kita fokus saja. Apa yang jadi tugas kita sebagai member yaitu mensosialisasikan kepada orang lain tentang sebuah bisnis itu agar mereka bisa gabung sehingga jaringan kita cepat berkembang seperti itu. Jangan sampai legalitas itu menjadi penghalang, apalagi itu bisnisnya adalah bisnis gratisan tanpa modal ya. Bisnis gratisan tanpa modal, dan di situ kalau kita pikir-pikir secara materi tidak ada yang dirugikan, paling ya cuman sedikit waktu dan kuota. Dan kuota pun meskipun kita tidak ikut bisnis ini, kita juga beli kuota kan. Meskipun kita tidak join ke bisnis king point ini, kita akan tetap beli kuota. Seperti itu. Dan biasanya ya, teman-teman yang sibuk ngurus legalitas, itu biasanya lambat. Perkembangan bisnisnya itu akan lambat. Karena dia sudah fokus dan sibuk ngurus legalitas. Padahal legalitas itu sudah ada yang ngurus. Jadi kita kalau dalam join di bisnis ini ya udah fokus saja untuk mempromosikan, menginformasikan kepada orang lain. Kalau memang mereka yakin dan mau ya kita kita daftarkan. Kalau mereka ragu ya nggak usah lah. Kalau saya pribadi tidak mau ribet. Kalau mereka yakin ya silahkan join. Kalau nggak yakin ya nggak usah. Seperti itu aja. Contohnya aja VTube ya. VTube yang kemarin itu ada yang ini gitulah ginilah. Ya udah kita abaikan aja, kita jalan. Kalau memang ini bisnis betulan pasti legalitasnya akan diurus dan akan bertahan lama. Toh bisnis yang legalitasnya lengkap pun itu belum tentu akan tahan lama. Karena saya sudah pernah sebelumnya ikut join yang legalitasnya lengkap, ininya sudah diurus, orang-orangnya orang hebat. Namun karena mungkin salah manajemen akhirnya gulung tikar juga. Karena semua bisnis itu punya dua kemungkinan, bisa sukses, bisa gagal. Mau itu yang lengkap, yang tidak lengkap izinnya, itu semuanya sama, punya dua kemungkinan. Nah, di bisnis ini kita hanya ya siapa tahu lah ya, siapa tahu ini nanti bisa menjadi sumber penghasilan kita, bisa bertahan lama. Toh kalaupun misalkan ini nantinya tidak terus jalan ya ini kan gratisan. Jadi secara materi kita tidak rugi. Secara waktu mungkin hanya butuh waktu sedikit ya, tidak terlalu banyak dari waktu kita yang dihabiskan untuk bisnis ini. Oke, apalagi nanti ini bisnis akan nyambung ke semua aktivitas kita di dunia online, akan nyambung ke aplikasi-aplikasi yang biasa kita pakai, dan di situ kita akan dapat poin, konon katanya seperti itu. Oke, langsung ke legalitas. Kita cek di sini di aplikasinya sudah ada buat teman-teman yang masih penasaran dengan legalitas. Nah, di sini ya. Saya bacakan aja ke teman-teman di sini. PT Forkom Digital Indonesia, akta dan perizinan lainnya. Di sini 17 izin, bahkan 17 izin ya. 17 izin dan 17 izin usaha OSS
garis miring KBLI. Kita lihat di sini. OSS adalah perizinan perusahaan terintegrasi secara elektronik atau online single submission, adalah perizinan perusahaan yang diterbitkan oleh lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pemimpinan lembaga, gubernur atau bupati wali kota kepada pelaku usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi. Sementara KBLI adalah klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia atau disingkat KBLI, yaitu klasifikasi rujukan yang digunakan untuk mengklasifikasikan aktivitas kegiatan ekonomi Indonesia ke dalam beberapa lapangan usaha, bidang usaha yang diberikan berdasarkan jenis kegiatan ekonomi yang menghasilkan produk output baik berupa barang maupun jasa. Kita lihat 17 perizinan tersebut di sini. Ini ada 17 ya. Ini kode KBLI-nya sudah ada semua, nomor 145.101 perdagangan besar mobil baru, 45103 perdagangan apa ini? Mobil baru juga. Oh, eceran ini ya, perdagangan eceran mobil baru. 45401 perdagangan besar sepeda motor baru. 46412 perdagangan besar pakaian. Kemudian nomor 5 langsung ya, perdagangan besar peralatan dan perlengkapan rumah tangga. Nomor 6 perdagangan besar perhiasan dan jam. Nomor 7 perdagangan besar komputer dan perlengkapan komputer. Nomor 8 perdagangan besar piranti lunak. Nomor 9 perdagangan besar peralatan telekomunikasi. Nomor 10 aktivitas pengembangan video game. Nomor 11 aktivitas pengembangan aplikasi perdagangan melalui internet dan e-komersi. Nomor 12 aktivitas konsultasi komputer dan manajemen fasilitas komputer lainnya. Nomor 13 aktivitas teknologi informasi dan jasa komputer lainnya. Nomor 14 real estate yang dimiliki sendiri atau disewa. 15 aktivitas konsultasi manajemen lainnya. Nomor 16 periklanan. Nomor 17 event organizer. Itulah 17 izin yang dimiliki oleh King Point. Di sini ini akta dan perizinan lainnya. Akta notaris ya, nomornya 06 tanggal 23 Mei 2020 dibuat dan dihadapkan Notaris Makmun SH MKN ANPT Form Digital Indonesia. Jadi notarisnya Makmun ya, tapi bukan saya. Ini lain, orang lain. Terus berikutnya yang nomor 2 SK pengesahan. SK Kemenkumham RI AHU 002036 itu ya. AH 0101 tahun 2020 bisa dicek sendiri. Yang nomor 3 nomor pokok wajib pajak NPWP. NPWP-nya nomor ini sudah ada ya, Dirjen Kantor Pajak, bisa dicek 9491130 38036048000. Nah, itu dia. Kemudian lagi di sini sudah ada sebenarnya ya di info. Nah di sini sudah diterangkan juga King Point akan launching tanggal 17 Agustus. Nah, ini di sini dijelaskan direncanakan aplikasi King Point akan launching resmi pada tanggal 17 Agustus 2020 bertepatan dengan RI ke-75, kemerdekaan RI ke-75. Segala persiapan sedang dipercepat manajemen menjelang launching tersebut. Dan perlu juga kami jelaskan bahwa sampai saat ini KP atau King Point sudah mengantongi 17 izin OSS dan KBLI. Dari sebelumnya hanya berjumlah 14 izin saja. Adapun penambahan 3 izin baru tersebut adalah di bidang aktivitas pengembangan video game, bidang aktivitas pengembangan perdagangan melalui internet e-komersi, dan bidang aktivitas teknologi informasi dan jasa komputer lainnya. Dengan penambahan ini, maka semua perizinan OSS KBLI bisnis, jasa, dan perdagangan sudah dimiliki oleh King Point. Jadi semuanya sudah dimiliki ya.
melalui PT Forkom Digital Indonesia. Demikian disampaikan untuk diketahui oleh semua member dan ringkasan izin tersebut dapat dilihat fitur menu legalitas perusahaan di sini yang sudah saya bacakan tadi. Oke, teman-teman, itu aja ya yang bisa saya sampaikan tentang legalitas dari KingPoint. Bagi yang berminat mau gabung dan yakin, silahkan menghubungi nomor WA di video ini atau nomor orang yang membagikan video ini pada Anda, atau bisa cek aja di deskripsi. Oke, sekian, terima kasih. Thanks for watching. Don't forget to subscribe bagi yang belum. Klik tanda loncengnya juga agar selalu update informasi dari channel ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses dan semangat.